Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan diskusi kita. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang hikmah yang pertama dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bagian kedua. Caranya melihat bagian kedua yang ada di link yang di-share itu di-scroll ke bawah gitu. Nanti sampai sekitar tengah-tengah itu ada FGD 2 Sabtu Pahing 3 Agustus 2024. Oke. Jadi hikmah yang pertama ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau berpendapat min alamatil i'timadi alal amal, salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya nuksonur roja'i inda wujudis zalal, adalah berkurangnya roja atau harapan terhadap rahmat Allah tatkala ia mengalami terpeleset kesalahan atau dosa. Kemarin sudah dijelaskan di antaranya mengapa seseorang itu hendaknya bergantung pada rahmat Allah, tidak bergantung pada amalnya. Sebuah hadis yang berbunyi, yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang bunyinya la yudkhila ahadukumul jannah amaluh, yang artinya tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah. Berarti jenengan juga ya Rasul bukan karena amal masuk surga itu. Rasulullah menjawab, wala ana, dan juga bukan aku juga tidak masuk surga karena amalku, illa yataghammadani Allahu birahmati, kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Artinya seseorang itu berdasarkan hadis ini, hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, bergantung itu bukan pada amal, tapi bergantung pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Syekh Ibnu Athaillah kemudian menyampaikan, salah satu tanda orang bergantung pada amal, bukan bergantung pada rahmatnya Allah, adalah saat terjadinya dosa, terpeleset dosa, itu rojaknya berkurang. Ya, contoh mudahnya, jenengan umpamanya ketiduran, mulai maghrib, habis maghrib tidur, bangun-bangun sudah subuh, isyaknya hilang, waktunya isyak sudah habis. Apakah kemudian seseorang itu, kalau dia itu tidak bergantung kepada Allah, dia itu mudah putus asa. Waduh, Allah membenci saya, Allah, dan seterusnya. Bahkan kalau berkembang itu kemudian bisa putus asa. Nah, yang dijaga kan seperti itu. Ya. Oke, kita langsung ke bagian 2 yang akan kita bahas hari ini. Ini ada dialog seperti ini. Ini disampaikan penulisnya Said Ramadan Al-Buti. Walakin fal natasa'al. Tetapi mari kita bertanya. Hal min ta'arudin baina ayya'idaka dukhulal jannah bi rahmati wa baina ayya'muraka fil waqti dzatihi bi ibadatihi. Apakah ada pertentangan antara Allah menjanjikanmu masuk surga dengan rahmatnya dan memerintahkanmu pada waktu yang sama untuk beribadah kepadanya? Katanya orang masuk surga itu karena rahmat Allah, gitu kan. Tapi kok masih diperintah untuk beribadah?
Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya tidak ada pertentangan. La ta'arud, tidak ada pertentangan. Di anal ibadah hakun lillah alaika. Karena ibadah adalah hak Allah atasmu sebagai hamba. Oke. Dan surga wal jannah minhatun wa atiyatun minallahi laka. Dan surga adalah anugerah dari Allah untukmu karena Dia penyayang dan pengampun. Haknya Allah itu adalah disembah. Sehingga kita itu sebagai ciptaannya menyembah Allah. Nah, surga itu adalah rasa kasih sayang Allah. Yang minggu kemarin itu dijelaskan ada contoh seperti ini. Ada seorang anak diminta orang tuanya untuk bersedekah. Nah, bapak ini karena tahu anaknya nggak punya uang, uangnya dikasih di sakunya dengan sembunyi-sembunyi. Kita kan sering dikasih anugerah Allah, kita nggak terasa. Toh. Nafas kita, kesehatan kita itu kan semua anugerah Allah. Dan kita sering tidak merasa. Nah, seperti bapak yang ngasih anaknya uang agar dia itu bersedekah. Mengapa sedekah? Karena sedekah itu baik. Akhirnya anak itu mikir, oh ternyata ada uang. Uang itu saya sedekahkan. Sebetulnya yang disedekahkan itu uangnya siapa? Uangnya bapak, bukan uangnya anak. Nah, begitu anak itu bersedekah, bapaknya bilang, oh kamu bagus sekali. Nah, saat kamu bagus sekali itu seperti surga yang dikasihkan kepada orang-orang, hamba-hamba Allah yang taat tadi, yang manut pada Allah. Padahal uangnya bapak. Kita itu ngibadah, sholat, kan yang memberi kekuatan. Allah kan, yang memberi kehendak hidayah kita mau sholat juga Allah. Loh, apa memang seperti itu? Lah Al-Qur'annya isinya seperti itu Hidayah dari Allah. Amal perbuatan orang itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ya seperti tadi itu. Nah, maka bahasanya kan menjadi ikhtiar. Kita itu ikhtiar. Gitu. Nah, kemudian kita dikasih surga. Nah, surga itu berarti kemurahannya Allah, kasih sayangnya Allah. Bukan hasil dari amal itu. Karena sesungguhnya amal yang kita perbuat itu semuanya milik Allah. Nah, kalau diteruskan, wong kita ini ada itu diadakan Allah, miliknya juga milik Allah. Kok kemudian kita itu menggunakan fasilitas miliknya Allah semuanya, berbuat kemudian minta imbalan. Nah, artinya itu tidak patut. Nah, Mas, makanya bergantungnya pada Allah. Mau surga atau tidak, terserah engkau ya Allah. Kan begitu. Ini saya baca bahasa Indonesianya langsung. Dan telah ditentukan dengan keputusannya, waqad qada bisa bikin hukmi. Dan telah ditentukan dengan keputusannya sebelumnya, bahwa yang paling berhak atas rahmatnya adalah yang paling banyak menunaikan hak-haknya. Atau dalam ayatnya di sini, yattaqun atau orang-orang yang bertakwa. Jadi kasih sayang Allah itu akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi bukan karena ibadah lalu kemudian kita mendapatkan surga karena logika yang tadi gitu. Nah, kalau kita dapat anugerah, umpamanya sholat duha kok kemudian rezekinya banyak. Nah, itu kemurahannya Allah, bukan karena sholat duhanya. Karena apa? Kalau nanti logikanya seperti orang saya melakukan A dapat A plus namanya. Saya melakukan A maka dapat A plus. Kan seperti jual beli. Apa patut kita itu jual beli dengan Allah? Padahal yang kita gunakan semuanya dari Allah. Ini Al-Quran semua loh. Ini buat logika. Cuma kadang-kadang kok mengapa?
kebanyakan orang tidak berpendapat seperti itu. Nggih kurang teliti. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, hikmah-hikmahnya seperti itu. Terus ini yang mensyarahi dan mentahlil itu Said Ramadan Al-Buti itu teliti dengan seperti itu. Mengapa mereka sangat teliti? Karena Al-Qur'annya hafal, hadisnya hafal dan paham, tidak hanya sebatas hafal dan paham. Sehingga mereka kemudian kalau berpikir niku seperti Google itu. Nah, saat berpikir itu bisa kemudian merangkai. Oh iya, memang seperti itu. Oke. Dia mengumumkan, Allah mengumumkan hal ini dengan firman-Nya, fasa aktubuha lilladzina yattaqun. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ditetapkan rahmat, Pak. Oke. Al-A'raf 150. Sampai sini bisa dipahami ya. Sambil dimaamlih. Monggo sambil nih, biar lebih santai. Karena pembahasannya berat, yang lainnya kita santaikan. Wala yakulanna qail, dan jangan ada yang berkata, ma hajati ila rahmatillah wa safqihi in kuntu mu'minan muttaqiyan. Apa gunanya rahmat dan ampunan Allah jika aku beriman dan bertakwa? Nah, kalau sudah iman dan bertakwa, apa gunanya rahmat Allah? Ini bahasa lain sebagaimana orang bertanya tadi itu. Nah, ini kalau sudah berbuat kan harusnya dapat kan gitu. Oke, penjelasannya di sini Said Ramadan Al-Buti mengatakan, karena iman dan ketakwaan bukanlah sesuatu yang memiliki nilai untuk pemberian yang kamu peroleh, tetapi itu adalah hak yang terkait untuk Allah atasmu. Jadi iman dan takwa itu haknya Allah. Loh, kok Allah mempunyai hak begitu? Nah, wong kita itu ciptaan Allah. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak mengakui dia adanya Allah? Karena dia nggak mau belajar. Jadi di surat Al-Mulk itu ada ayat. Ayatnya 8, 9, pas 10 gitu kan. Di situ disebutkan. Jadi ahli neraka Sa'ir itu mengatakan begini. Ini sudah di neraka nanti. Itu mengatakan begini. Seandainya saya dulu itu mendengarkan dan berpikir, bahasanya nusmi wan wanak kilo. Kalau seandainya kami dulu itu mendengarkan dan berpikir, pasti kamu tidak akan masuk neraka Sa'ir. Itu ibaratnya begini, manusia itu sudah dikarunia yang namanya instrumen mikir, instrumen mendengarkan dengan hati dan seterusnya. Kok nggak digunakan? Itu salah. Nah, kalau pendengaran, penglihatan, dan akal itu gunakan, orang itu pasti Islam. Loh, kok begitu, Pak? Iya. Karena tanda-tanda keislaman itu ada di dalam diri dan ada di alam semesta ini. Biasa bahkan eh, tabat yada labi Abu Lahab. Abu Lahab itu sering mencuri dengar. Itu Abu Lahab itu kan nggak beriman sampai akhir hidupnya. Itu sering mencuri dengar bacaan Al-Quran dari para sahabat yang sudah Muslim. Itu iya ya, bagus sekali. Nah, saat itu sama Abu Sofyan. Abu Sofyan tanya sama Abu Lahab, gimana menurutmu Al-Quran? Seorang usah takok, podo aku karo awakmu. Artinya dia nggak mau menjawab karena kesombongannya. Kesombongannya apa? Nggak mau ngaku itu loh, Pak. Mengapa Abu Lahab, Abu Sofyan itu nggak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad? Karena saat itu pemimpin kaum Quraisy itu mereka-mereka itu. Oh, tiap hari itu jadi bos ya. Kok tiba-tiba ngakui Nabi Muhammad jadi nabi, kan tiba-tiba jadi bawahan. Lah mereka nggak mau ninggal itu. Karena apa? Mempertahankan kenikmatan dunia yang namanya jabatan. Dan jabatan itu bagi orang-orang seperti itu kan kenikmatan lainnya. Wong jenenge jabatan itu maksa
Panenmu tak tuku murah. Kan boleh menetapkan harga dan segalanya. Nah, itu karena ego, anania, kesombongan mereka. Banyak orang tahu kebenaran Islam tetapi tidak mau beriman itu banyak. Nah, kan banyak pemuka-pemuka agama Nasrani sekarang yang pada masuk Islam tadi. Nah, itu ya, karena mereka meninggalkan itu. Menjenengan bayangkan tuh, perpuluhan. Perpuluhan itu kalau kita sebagai umat Nasrani, umpamanya ya, kita sebagai umat Nasrani itu kita punya gaji 1 juta itu harus disetorkan 100.000 loh tiap bulan itu. Sampai-sampai yang ada di medsos itu ada pendeta yang karena ngeredit mobil umatnya nggak bayar-bayar ditagih di WA kok ayo bayar-bayar berpuluhan. Nah kalau setiap bulan mereka terjamin seperti itu tiba-tiba kemudian jadi umat biasa lah itu pengorbanan yang berat sekali lebih karena kesombongannya ya. Sekali lagi, kalau orang mau menggunakan pikirannya, menggunakan pendengarannya dengan baik, maka dia akan beriman. Contoh ya, kalau seseorang pendengaran hatinya baik, yang namanya lillahi ma fis samawati wa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi itu tasbih mereka itu dengar ya Pak. Ya. Jadi yang pernah belajar tenaga dalam itu tak tak contohkan begini. Jadi orang belajar tenaga dalam itu sampai ditutup matanya, itu tahu huruf apa gitu kan? Ya kan? Itu karena huruf yang ditulis itu punya panjang gelombang. Panjang gelombang. Ya gitu. Semua itu punya kayak kalau kita seperti infrared. Nah, infrared. Jadi mobil Tesla itu kalau ada apa di depannya, ya, itu kan terus berhenti atau menghindari kan? Nah, itu manusia juga punya seperti infrared itu. Nah, itu untuk yang tenaga dalam seperti itu. Lah kalau dikembangkan, itu nanti akan bisa mengindra pohon-pohon ini, terus kemudian hewan-hewan, gunung, langit, dan seterusnya itu bertasbih kepada Allah. Itu kalau kepekaannya sampai situ. Oh, Pak Lukman kok tahu? Dalam Al-Quran ada kok. Di Al-Quran ada dan orang yang langsung seperti itu langsung ya, itu cerita ke saya. Jadi ya ya begitu. Dan alam itu juga merespon termasuk kebaikan maupun kemaksiatan manusia. Contoh, contoh. Jadi kalau manusia yang meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah, biasanya alam itu juga harmonis. Karena dia mau dimasukkan ke tanah, nah itu harmonis. Suasananya enak. Tapi kalau orang itu, umpamanya dulu itu pernah ngukur tanah dilebarin gitu, ya kan? Itu sampai ada cerita orang dikubur nggak bisa-bisa. Nah itu namanya alam nggak terima. Seperti itu. Mirip seperti itu. Nah, itu dijadikan pelajaran bukan untuk nuding-nuding orang loh ya. Wah ini orang ini meninggal kok hutan terus anginnya gede kan. Ojo-ojo wong sulul khotimah, jangan begitu. Nggak boleh. Ya, itu buat pelajaran kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu, iman dan ketakwaan adalah sesuatu yang memiliki nilai, bukanlah sesuatu yang memiliki nilai untuk pemberian yang kamu peroleh, tetapi itu adalah hak yang terkait untuk Allah atasmu. Jika engkau menunaikan hak Allah yang ada di lehermu, ya, maka tidak ada yang berhak engkau dapatkan dari Allah sebagai balasan, dan semua yang kau terima adalah anugerah dan rahmat dan ampunan. Oke. Jadi sekali lagi ditegaskan di sini apa yang kita peroleh itu adalah anugerah, rahmat dan
ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ono wong wis salah gitu. Maksiat wae. Rezekine malah akeh. Nah, itu adalah buah dari anugerah Allah walaupun orang itu bermaksiat. Walaupun orang itu pasti akan mendapatkan peringatan dari Allah kalau dia itu bermaksiat terus. Wal'an na'udzu ila kalam Ibni Athaillah. Sekarang mari kita kembali pada perkataan Ibnu Athaillah untuk memperhatikan satu poin yang penting yang beliau ingatkan. Ya. Salah satu tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika melakukan kesalahan. Oke ya, bahasa Arabnya tidak saya baca keseluruhan ya. Kita kembali, kalau itu tadi sudah kita pahami, kita sekarang pada poin yang ada di eh, kalam atau hikmah Syekh Ibnu Athaillah. Bahwasanya salah satu tanda orang itu bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika melakukan kesalahan. Artinya itu ai inna min akhtori nata ij'ita iktimatika. Salah satu akibat paling berbahaya dari bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan akan ampunan Allah ketika terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Antara kedua hal ini ada keterkaitan yang terus-menerus. Satu-satunya cara agar harapanmu terhadap rahmat dan ampunan Allah tidak berkurang ketika gagal atau terpeleset kepada dosa adalah tidak bergantung pada amalmu ketika berhasil. Dengan demikian, dalam kedua keadaan tersebut, engkau akan selalu berharap kepada kemurahan Allah sebesar ketakutanmu akan murka dan hukuman Allah. Jadi nanti di sini itu ada dua hal yang akan menjadi sikap seorang mukmin. Dia itu bergantung kepada rahmat Allah atau yang namanya roja. Dia itu juga takut pada kemurkaan Allah. Takut hukuman dan kemurkaan Allah yang namanya khauf. Jadi ada dua yang saling bekerja sama. Manusia mukmin itu punya harapan akan rahmat kemurahan Allah, takut akan hukuman dan takut juga akan murka Allah. Khauf dan roja. Beberapa ulama mendefinisikan keduanya ini adalah sebagai sayap kanan dan sayap kiri. Seseorang nggak bisa terbang kepada mendekat kepada Allah gitu ya. Tidak bisa mukmin menjadi mukmin yang lebih mendalam kecuali roja, harapan dan takut ini ada di dalam diri. Gitu. Nah, Pak, kok ini ada hukuman, ada murka? Itu sama enggak dengan berkurangnya harapan? Berbeda. Jadi berkurangannya harapan itu adalah berkurangnya harapan terhadap rahmat dan ampunan Allah. Itu terjadi di antaranya orang-orang yang umpamanya yang melakukan kemaksiatan yang besar. Kemudian dia itu seakan-akan rahmat Allah, ampunan Allah jauh. Karena jauh dia kemaksiatannya semakin menjadi-jadi. Loh, apa ada kisah seperti itu? Ada. Kisahnya di dalam hadis bahwasanya ada seorang pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Ingat cerita itu kan? Sangat populer cerita itu. Saat tanya pertama kali kepada ahli ibadah, gitu. Saya mau tobat, adakah Allah mau mengampuniku? Nah, kamu apa yang kamu perbuat? Sudah 99 orang saya bunuh. Kan gitu toh. Nah, apa yang kemudian diucapkan oleh ahli bidah? Oh, nggak bisa, kamu nggak bisa diampuni oleh Allah. Nah, itu ada orang-orang yang berpendapat sampai seperti itu. Sehingga yang terjadi pada pembunuh ini putus asa. Tapi selamatnya dia masih tanya pada orang lain. Yang kemudian menjawab, rahmat Allah itu sangat luas. Sehingga kemudian bertobat. Nah, yang dikhawatirkan dari hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari kan seperti itu. Orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang
tidak lagi menggantungkan dirinya pada rahmat Allah sampai terjebak kemudian memilih untuk mencari pesugihan di Gunung Suru. Nggak tahu Gunung Suru toh? Nggak tahu pada Gunung Suru itu Merbak. Terus di Gunung Kawi, terus yang di Salatiga itu, yang Pangeran Samudra itu. Nah, saya juga nggak pernah ke sana, saya dengar-dengar cerita aja. Itu orang penyari kesugihan itu di sana. Nah, itu orang yang sudah betul-betul tidak punya harapan kepada Allah. Padahal nang KTP ini ya tetap Islam. Oke, idan al khaufu min ghadabillah. Jadi ketakutan akan murka dan hukuman Allah harus ada bersama harapan akan rahmat dan kemurahannya. Karena manusia, siapapun dia, tidak akan terlepas dari kekurangan dalam menunaikan hak-hak Allah dalam segala keadaan dan kondisi. Di sini ada tulisan hukukur rububiyah. Ini menjelaskan di atas itu ada tulisan hukukur rububiyah. Jadi yang namanya hukukur rububiyah atau hak ketuhanan Allah atas kita sebagai ciptaannya, sebagai makhluknya, sebagai hambanya, hak-hak ketuhanannya adalah kita menyembah Allah dengan ikhlas, tidak syirik, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, tidak mengharap imbalan, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Itu hukukur rububiyah. Menyembah Allah dengan ikhlas, kayaknya sederhana toh. Ya wis, lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ikhlas enggak? Bukan ikhlas itu bentuknya bukan hanya lillahi ta'ala dalam ucapan. Lillahi ta'ala itu ya lillahi ta'ala. Yang tadi saya sampaikan, orang itu ada yang menyembah Allah karena seperti pedagang. Itu disebut sebagai ikhlasul abidin. Pengennya saya itu di dunia ini sejahtera, di akhirat juga sejahtera. Nah itu maka saya sholat. Kalau seperti itu nanti kita sudah sholat, sudah taat kepada Allah, kemudian di akhirat kan terus bilang begini, ya Allah kalau pun taat tuh, kan begitu itu efeknya. Nah itu ikhlasnya abidi. Padahal kalau dijelaskan tadi, fasilitas semuanya itu yang ngasih Allah, ya nggak patut sebetulnya saat kita nanti di akhirat bilang begitu. Ya Allah kalau pun ibadah, kalau nutut hak, nggak pantas. Ada juga, ada hadisnya juga, nikmat mata saja kalau ditimbang dengan amal kebaikan seseorang itu berat nikmat mata. Sama seperti itu. Nah, itu adalah ikhlasnya orang yang jual beli atau ikhlasul abidin. Sudah bagus, Pak? Oh, sudah bagus. Yang nggak bagus itu taat kepada Allah karena ada modus. Maunya rajin ke masjid karena di sana ono calon mertua. Itu kan modus berarti itu ya. Bukan ingin dapat sesuatu dari Allah tapi dari orang. Itu yang nggak boleh. Nah, ikhlas yang menjadi lebih baik namanya ikhlasul muhibbin karena merasa cinta. Ya. Kok bisa merasa cinta kepada Allah itu? Nah, kita itu kalau setiap hari dibaiki oleh orang, dikasih uang 1 juta, itu kita gampang jatuh cinta kok pada orang itu. Benar enggak? Nah, Allah itu memberi kita itu 1 juta, 10 juta, atau 100 juta sehari. Karena belum merasakan saja. Kalau merasakan pasti jatuh cinta kepada Allah. Seandainya jenengan ketemu Rasulullah itu pasti jatuh cinta. Orang rahmatan lil alamin. Rasulullah kan rahmatan lil alamin. Karena orang jatuh cinta. Kecuali orang-orang seperti Abu Lahab yang memang dia lebih mencintai dirinya, kesombongannya. Wa min samma fa innal ladzi yara annahu minad dha'fi wat taksir. Nih, kita lanjut di situ. Oleh karena itu, orang yang merasa bahwa dirinya begitu lemah dan kurang sehingga tidak mampu menunaikan hak-hak Allah akan terbagi antara dua perasaan yang sama dalam segala keadaan.
Ini yang terjadi. Bahwa orang niku kalau semakin peka terhadap dirinya, itu semakin tahu banyak kekurangannya. Loh, memang apa iya ya, Pak? Nah, saiki pertanyaannya wis gampang nih. Nek salat kae petang rakaat, khusyuke sak rakaat apa petang rakaat? Gak sampai sak rakaat lah. Berarti akeh salah itu. Maka kita harus selalu mengharap rahmat dan ampunan Allah. Oleh karenanya di sini disebut bahwa orang yang merasa dirinya begitu lemah dan kurang sehingga tidak mampu menunaikan hak-hak Allah akan terbagi dua perasaan yang sama dalam segala keadaan. Perasaan pertama adalah harapannya akan kemurahan dan ampunan Allah, dan perasaan kedua adalah rasa malu dan takut akan kekurangannya dalam menunaikan hak Allah. Harapannya tidak akan meningkat ketika melihat dirinya berhasil dalam ketaatan, dan ketakutannya tidak akan meningkat ketika melihat dirinya lalai dalam menunaikan hak-hak Allah. Karena dalam segala keadaan, ia tidak menilai amalnya dan tidak bergantung padanya dalam harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Oleh karena itu dalam segala keadaan dia berada antara takut dan harap. Al-khauf dan roja. Nah, ada diskusi lagi begini. Wala Allah syaiton yuwaswisu ilaika bi anna ta'at wal qurubat. Saya bahasa Indonesianya, mungkin setan akan membisikkan padamu bahwa ketaatan dan ibadah tidak memiliki peran dalam kemurahan Allah kepada hambanya, sehingga tidak ada perbedaan antara hamba yang taat dan yang tidak taat. Nah, ini yuwaswis atau was-was yang dibisikkan oleh setan. Allah kan maha pengampun, Allah itu maha murah, maka tidak usah taat, nggak apa-apa, kan begitu kan tadi gitu kan, itu terpeleset. Memang harus teliti banget, teliti. Kalau nggak teliti orang itu mudah untuk condong ke kiri maupun condong ke kanan, digudo titik guling kan gitu. Nah, setan akan menggoda seperti ini. Wis ora usah ibadah yang Gusti Allah ya lu murah pengampun gitu. Nah, di sini jawabannya walakin fal ta'lam, namun ketahuilah bahwa bisikan setan itu bukanlah hasil dari penjelasan kami atas perkataan Syekh Ibnu Athaillah atau perkataan ulama tauhid dalam hal ini. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Apakah Allah berfirman setelah itu aku menuliskannya untuk semua orang, atau berfirman maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa? Al-A'raf 156 ini menjelaskan ya, dipotong-potongannya ini. Allah itu rahmatnya luas. Kulli syai'in, kulla syai'in, segala sesuatu itu diliputi rahmat Allah. Tetapi ada kelanjutannya ayatnya. Maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, bukan rahmatku untuk keseluruhan orang. Ini ayatnya ini teliti banget. Makanya saya senang sekali gitu kan. Karena senang maka seringkali itu saya berharap apa, orang lain juga baca baca ini dan paham ini. Monggo Pak Anwan, Pak Mardan, langsung berikutnya. Huma amroni la yang fakku waqi'u ubudiyatil insani lillahi anhuma. Ada dua hal yang tidak terpisahkan dalam penghambaan manusia kepada Allah. Pertama adalah bahwa dia harus mengikuti petunjuk dan mematuhi perintah Allah serta menjauhi larangannya. Dan kedua adalah bahwa dia harus menyadari bahwa rahmat dan ampunan Allah bukan usaha dan amalnya yang dia memperoleh pahala dan ganjaran dari amalnya itu. Pertama, dia harus mengikuti petunjuk, mematuhi perintah Allah. Kedua, menyadari bahwa rahmat dan ampunan Allah bukan usaha dan amalnya yang dia memperoleh pahala dan ganjaran, tetapi itu karena kasih sayang dan ampunan Allah yang sangat luas, luar biasa.
sebagaimana bagaimana gambaran tentang anak yang bersedekah tadi kan. Sedekah diberi penghargaan oleh bapaknya, padahal yang disedekahkan juga uangnya bapaknya. Wa hadha huwal makna al-jami' alladhi yatadhammanuhu qaulullah ta'ala. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihah. Ini adalah makna umum, makna yang komprehensif yang terkandung dalam firman Allah. Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Yaitu iman dan amal soleh adalah wajib dan pahala datang melalui ampunan dan pengampunan, bukan melalui upah dan kelayakan atau ngehai bahasa Jawa atau merasa berhak. Saya ulang ya, ini simpul yang luar biasa. Iman dan amal soleh adalah wajib dan pahala datang melalui ampunan, anugerah dan ampunan keutamaan Allah, bukan melalui upah maupun merasa berhak. Itu intinya di situ itu. Innani bihukmi ubudiyatillah, sebagai hamba Allah. Nah, niki kalau mau dibilang niki, kalau kita sebagai hamba bilanglah seperti ini. Sebagai hamba Allah, aku melaksanakan perintahnya. Itu adalah kewajiban penghambaan kepada Allah yang ada di leherku. Perasaan wis tak ubah ini. Nah, fi unuki kok belum berubah. Hilang berarti. Nah, sebagai hamba Allah, aku melaksanakan perintahnya. Itu adalah kewajiban penghambaan kepada Allah yang ada di leherku. Karena itu bahasanya unuki. Unuki itu leherku. Kemudian aku menadahkan tangan ke langit seraya berkata, Ya Rob, ya Tuhan, aku adalah hambamu dan anak hambamu. Ubun-ubunku di tanganmu. Itu maksud kendali kita itu di tangan Allah. Hukummu berlaku kepadaku. Keputusanmu adil bagiku. Aku memohon rahmatmu. Jangan perlakukan aku sesuai dengan apa yang pantas bagiku, tetapi perlakukan aku sesuai dengan apa yang pantas bagimu. Jangan perlakukan aku sesuai yang pantas bagiku, tetapi perlakukan aku sesuai dengan apa yang pantas bagimu. Pantasi Gusti Allah itu kan mohon rahmat, mohon ampun. Kalau pantasnya kita itu selalu salah itu ya, sholat gak khusyuk terus kemudian diadili ya, oh nggak pernah khusyuk kan repot gitu. Ya Allah Maha Pengampun. Kita bekerja kadang-kadang eh, oleh rezeki ini akeh, kadang sedikit umpamanya. Nah, itu adalah perlindungan Allah dan kemurahan Allah. Kalau saat banyak itu menguji kita, iso bersyukur ora. Nek saat sedikit iso sabar apa ora, kan begitu juga. Kalau di dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwasanya siapa yang ridho dengan kesulitan-kesulitan itu, maka menjadi orang yang dicintai Allah. Sampai seperti itu. Tapi nek ditakoni pingin sing akeh apa sih sing sithik sing dadi kekasih Allah. Kowe pingin sing akeh tapi dadi kekasih Gusti Allah, Pak. Kan mesti gitu ya. Ya, tapi dari jumlah nabi yang kita ketahui dalam Al-Qur'an itu pun berapa persen yang menjadi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Hud. Terus siapa lagi yang kaya-kaya? Yang lain ya, yang lain itu sing diantemi umate, dibalangi umate, diperangi umatnya ya. Nah, gitu. Ya, harus sabar, harus tetap semangat. Tapi semangatnya karena kita adalah hamba Allah yang rahmatnya luar biasa, kemurahannya luar biasa. Engkau adalah yang berfirman. Ya Allah, engkau adalah yang berfirman.
kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Quran surat Al-Isra 84. Sifatmu adalah rahmat. Ini maksudnya kita bermunajat kepada Allah tadi nih, masih sambungannya. Ya Allah, sifatmu adalah rahmah, maka rahmatilah aku. Sifatmu adalah pengampun, maka ampunilah aku. Nah, dilanjutkan kan bisa. Ya Allah, engkau maha bijak. Ya, buatlah saya bijak. Jadi orang yang lebih baik. Engkau maha kaya. Ya, berikanlah rezeki kepadaku. Kan gitu kan disebut ayat-ayat itu. Kan fad'uhu biha, berdoalah dengan asma Allah, itu maksudnya gitu. Ya Allah, engkau maha pengampun, ampunilah aku. Ya Allah, engkau maha rahmah, sayangilah aku. Ya Allah, engkau maha kaya, anugerahkanlah rezeki padaku kan. Aku lu mislah hadzal kalam. Selanjutnya ya ini. Aku mengatakan hal seperti ini tanpa menuntut upah atas amal yang aku lakukan. Sebaliknya, aku memohon rahmat karena kelemahanku dan kebutuhanku yang mendesak. Dan aku meminta anugerah seperti peminta-peminta yang meminta kebutuhan dari harta atau makanan kepada orang-orang yang dia harapkan kemurahan dan kebaikan. Begitulah penghambaan kepada Allah. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya. Bertakwalah semampu-mampunya dengan tetap mengharap rahmat, merasa banyak kelemahan pada diri. Terus nyuwun, pas waktu doa itu yang merasa nggak patut, sudah kewajibannya masih banyak salahnya, gitu. Kewajibannya tidak total dilaksanakan, gitu. Tetapi jaluk-jaluk terus, makanya jaluk kayak merasa rendah dan hina di hadapan Allah. Itu namanya tadarru. Tadarru, ya Allah. Isinar, tapi kalau nggak doa gimana? Wong butuhnya mendesak gitu kan. Tapi kalau ndonga pas waktu diperintah ya gak gelem itu dah, coba lah di dunia manusia kan gitu. Diperintah gak gelem, jaluk kan begitu. Umpamanya begitu. Kan gimana gitu kan. Akhirnya ya, ya engkau maha luas rahmatmu, ampuni aku. Sampai-sampai para ulama niku merekomendasikan bahwasanya kalau berdoa itu ya akui dulu kesalahannya kan gitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niku doa sinten? Nabi Adam. Nabi Adam ae ndungane ngoten lho, Pak. Masa kita terus, ya Allah kula pun beramal salah duga lho. Monggo sesuk kudu paringi. Kadang ya ora enggak pantes sama sekali. Niku Nabi Adam mawon dongane kaya ngoten. Loh, nabi yang lain ada nggak? Nabi Ibrahim sama, dungane kayak ngono. Nabi Yusuf doanya seperti itu. Rasulullah jelas hadisnya tadi. Tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Gitu. Disebabkan amalnya, tapi masuk surga karena rahmatnya. Oke, ini ada diskusi lagi. Ini imajinasinya Aseh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu meninggalnya 2009 apa ya? Apa 2015 yang dibom ISIS itu lah. Ini memang orang modern, jadi dia membayangkan kalau orang-orang nanti saya nulis begini, terus mereka akan tanya seperti apa ya. Nah, ditulis seperti ini. Mungkin engkau berkata atau bertanya, walakinnallaha yuhadzirul asin. Tapi Allah memperingatkan orang-orang yang berdosa bermaksiat dari murka dan hukumannya. Jadi bagaimana harapanku akan ampunan dan kebaikannya tidak berkurang jika aku melakukan dosa yang menyebabkan penurunan ini. Nah, pripun toh, Pak? Nah, ibaratnya itu. Bagaimana harapan saya terhadap Allah niku nggak berkurang. Karena Allah juga di dalam ayat-ayatnya menyampaikan bahwa orang yang bermaksiat itu di Quran surat Al-A'raf 156 nih. Allah memperingatkan orang-orang yang berdosa dan dengan murka, dengan kemurkaannya.
Bagaimana mungkin ketika Allah mensyaratkan rahmatnya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa? Ketika Allah mensyaratkan iman dan takwa untuk rahmatnya, saat Allah berkata, "Fasa'aktubu halil ladina yattaqun," maka aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Wal jawabu, nah, jawabannya adalah wal jawabu annal asya, bahwa orang yang berdosa yang diminta untuk tetap berharap kepada kemurahan Allah tidak mungkin mendekati Allah dengan harapan kecuali jika dia masuk ke halaman rahmatnya melalui pintu taubat. La yumkinu ayyukbila 'ala Allah birrojai illa indakhala rihabahu min babit taubah. Tidak mungkin mendekati Allah dengan harapan kecuali jika dia masuk ke halaman rahmatnya melalui pintu taubat. Maksudnya orang yang bertobat itu kan berarti kapok bermaksiat. Nah, kalau orang niku berharap, banyak berharap pada Allah, nah pasti ya tobat dulu pintunya gitu loh. Ya Allah, saya selalu berharap padamu, tapi bermaksiat terus nggak pernah bertobat. Itu tidak mungkin. Karena orang yang berharap agar berharap rahmat Allah dan ampunan Allah, pintunya yang pertama kali tobat. Nah, karena tobat berarti maksiate ditinggalkan. Iki nek nang ranah belum itu mungkin C-nya C6 iki wisan. Tidak sekedar analisis gitu loh, sudah membuat rumusan-rumusan baru yang agar kita paham. Maksudnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini gitu, Pak. Mikirnya itu luar biasa seperti itu. Sing calon guru. Ngerti C6 ora? Bayaki. Heeh. Yang belum itu. Ini kan mahasiswa Alma Ata, Bu. Ya, dulu tak tawari di PAI nggak mau gitu. Luar biasa. Waktu itu saya manajer Marco. Nawari ini aja nggak mampu ya. Ya nggak apa-apa kan pilihan ya bebas. Nah, saya memahami hal-hal seperti ini itu terus semangat gitu loh, Pak. Semangat ngajak jenengan, ayo bareng-bareng kita pahami begitu. Nah, saya memahaminya juga masih salah atau enggak lah itu juga perlu diawasi gitu, ya, dengan koreksi. Jangan-jangan nanti saya salah paham. Berikutnya ara'aita ilal asil ladzi jaa yatruku baballah muta'ammilan safhahu wa maghfiratahu. Apakah engkau melihat orang yang berdosa yang datang mengetuk pintu Allah dengan harapan akan ampunannya? Apakah mungkin dia melakukannya sambil terus bersikeras dalam dosanya dan merasa nyaman dengan pelanggarannya? Tidak. Gak mungkin orang niku kalau harapan mengetuk pintu Allah berharap ampunannya tapi terus israr namanya ya, israr itu terus menerus bersikeras dalam dosa dan nyaman gitu, enggak mungkin, tidak. Jelas bahwa dalam ukuran etika dan perasaan manusia, apalagi perasaan penghambaan kepada Allah, bahwa orang yang berdosa tersebut sebesar harapannya akan ampunan Allah, semakin besar dorongan taubat dan perasaan penyesalan serta tekad untuk berhenti dari dosa yang ia lakukan. Itu pasti. Jadi ada gambaran lagi yang dulu, yang dua minggu kemarin disampaikan, ada seorang perempuan yang berdoa begini, ya Allah, karena cintamu kepadaku, berilah aku anugerah. Saat itu ada orang dengar, kebalik, ya Allah, karena cintaku kepadamu, berilah aku anugerah, kan begitu. Enggak, si orang perempuan ini tetap bersikukuh. Enggak, yang benar niku. Karena tidak mungkin saya bisa sholat malam seperti ini kecuali karena cinta Allah kepadaku. Artinya kalau selama ini kita belum sholat malam, saya lah belum sholat malam, belum rajin sholat malam, berarti belum dicintai Allah secara. Nek dibalik kok, itu ternyata memberikan satu pemahaman saat saya membaca itu. Iya ya. Sebetulnya kalau dibalik seperti itu,
dan itu bukan salah, bener balik seperti itu pun orang itu bisa lebih rajin karena rasanya itu beda baca itu. Dan Said Ramadan Al-Buti juga sampai mengungkapkan ini ada sebuah gambaran, sebuah ilustrasi yang akan membuatmu semakin cinta dan menghamba kepada Allah, kan begitu gambaran-gambaran itu diungkapkan secara tersirat tertulis. Itu artinya beliau sendiri waktu nulis ini juga merasakan perubahan pola pikir, nanti akan bisa membawa sikap yang berbeda, bahwa wujud pada akhlak yang berbeda pula. Harapannya kan begitu, idealnya. Wah Pak masih sulit, yo kabeh wong yo angel no. Makanya disebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalannya. Makanya kalau orang itu sungguh-sungguh pasti kemudian dapat ilham kebaikan selanjutnya. Itu biasanya begitu. Pasti. Kok belum terasa, Pak? Ya, nanti didelei. Oke, kita lanjut. Wal mafrudu annahu waqafa ala misli hadzal hadis. Dan seharusnya orang yang bertanya tadi, seharusnya dia melihat hadis qudsi yang disepakati, yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah. Telah berbuat dosa seorang hamba dengan suatu perbuatan maksiat atau dosa. Kemudian dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah bagiku dosaku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hambaku telah berbuat dosa dengan suatu perbuatan dosa. Dan dia mengetahui bahwa Tuhannya maha mengampuni dosa dan menghukum perbuatan dosa. Kemudian hamba tersebut berbuat dosa lagi. Kemudian berdoa lagi, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Intinya di sini adalah kalau orang itu mau bertobat, bahkan salah lagi, tobatnya juga masih diampuni. Yang intinya bukan sengaja melanggar dosa. Artinya waktunya sholat, kemudian gak sholat, lah itu nantang. Bukan nantang ya, ya males ngono ya. Itu sebisa mungkin kalau waktu sholat, ya sholat. Jangan jangan sampai kemudian ya males, akui kalau males, umpamanya terjadi seperti itu, diakui saja, jangan sampai kemudian kalau orang yang kebangetan apa sholat gak ono gunane, itu bahaya, sudah bahaya. Maka berhentilah pada ya kalau memang males males, terus apa yang jaluk ngapura siap. Oh saya yakin kok tiap orang itu punya masa malasnya. Abot ngono. Nur kali sing waduh. Pak Lukman kok iso cerita, aku ya kadang-kadang ngono padha wae. Oke, monggo nanti bisa dibaca kelanjutan hadisnya, kita lanjut. Idzan fat taubah. Oleh karena itu taubat sangatlah penting dan itu adalah cara agar harapan akan ampunan tetap hidup dalam diri orang yang berdosa. Namun orang yang terus-menerus dalam dosanya dan tidak pernah berpikir untuk bertobat, maka harapan akan ampunan Allah juga tidak akan terpikirkan olehnya. Wis tersesat atau banget itu wis gak kepikir, istighfar gak kepikir. Maka kita Rasulullah itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Kalau Rasulullah itu adalah kualitas paripurna dari seorang manusia, kita yang masih belum paripurna itu katakanlah 10%-nya dari Rasulullah. Itu aja sudah terlalu terasa banyak ya, 10%-nya dari Rasulullah. Maka kalau Rasulullah itu 70 kali, kita itu kalau 10%-nya Rasulullah berarti kali 10 ya. 70 kali 10 berarti istighfar dan bertobat pada Allah kudune pinten? 7
Nah, tuh, ini logika matematika loh ya. Harusnya loh itu tenan loh nih. Oh, apa nih? Ini gue logikanya logika matematika. Wah, satu aja yang penting berkualitas. Bagus, sip. Sip. Kualitasnya kayak apa? Ya, sing kaya Rasulullah. Loh. Ya Rasulullah yang berkualitas ada 70 ya. Piye terus? Oke, monggo. Penting banget. Sampai ada ayat Al-Qur'an, ada seorang muridnya sahabat Ali karramallahu wajhah namanya Imam Hasan Al-Basri. Itu didatangi 3 kelompok orang mengadukan permasalahan di kampungnya maupun permasalahan dirinya. Semua jawabannya itu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang pertama datang itu mengeluhkan tentang paneni ora apik, wis suwe ora udan. Yang kedua itu gak duwe anak. Yang ketiga itu kebone elek gitu. Itu semua jawabannya istighfar. Muridnya waktu itu melihat dan penasaran. Semua masalah kok obatnya botrek semua. Semua masalah kok obatnya istighfar. Nah, kemudian dijawab bahwasanya Nabi Nuh itu di dalam Al-Qur'an disebutkan beliau itu mengatakan kalau kalian beristighfar, mohon ampun pada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat, kebun yang bagus, anak yang banyak gitu. Nah, kebun yang bagus itu hubungannya dengan harta itu gitu. Itu semua seperti itu. Tapi istighfarnya bukan karena cari itu loh, Pak. Ya nek wong sik pemula-pemula ya wis sih. Nek rumusé ngono aku tak banyak istighfar biar Allah banyak anugerah ya gak apa-apa. Tapi kalau yang benernya istighfar itu ya yang namanya istighfar ya mohon ampun dan taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu yang pendek. Yang panjang Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang panjang lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar. Monggo bareng-bareng, bareng-bareng jenengan istighfar. Saya ya tak belajar istighfar sama bertobat. Pak, kan ada ceritanya sholat taubat. Ya wis kapan-kapan ya kita sampaikan itu. Ini ngejar target rampung yang ini dulu. Summa innahu yatabayyan. Dan akan terlihat jelas dari apa yang telah saya jelaskan bahwa melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah juga merupakan tanda bergantung pada amal. Artinya, jika harapan seseorang akan kemurahan dan pahala Allah meningkat ketika dia semakin banyak melakukan amal soleh, maka itu adalah tanda bahwa dia bergantung pada amal solehnya, bukan pada ampunan dan kemurahan Allah. Jadi hikmah Syekh Ibnu Athaillah, tanda bahwasanya seseorang bergantung pada amal adalah berkurang harapan saat dia melakukan atau terpeleset ke dosa. Itu sama. Kalau orang melakukan kebaikan, lalu dia harapannya semakin tinggi pada anugerah Allah, maka itu juga tanda dia itu bergantung pada amal. Nah, orang yang seperti ini biasanya yang saya ketahui, nek orang itu bergantung pada amal, maka dia mengandalkan amalnya itu mudah kemudian menjadi kung. Kung itu apa? Merasa dirinya baik, lebih baik daripada orang lain. Biasanya begitu. Karena merasa lebih baik daripada orang lain, jadilah dia sering menghakimi orang lain. Seakan-akan hanya dia yang di kampung itu, bahkan di kota itu yang terbaik. Aku warini Gusti Allah. Ngono iku. Sopo sing ngekek sertifikat wali? Kecuali nang medsos dikasih ya. Di medsos ada. Gitu. Wah, ini apa? Pengangkatan wali. Oh, enak banget wali mung diudeng-udeng kalau nggawa tongkat. Ya karepmu lah, mbu wali tenan mbu ora, tapi ya kok enak banget ngono iku. Waduh. Makanya kan wali itu nggak ada yang tahu kecuali Allah.
kecuali wali yang lain itu pun juga di Allah yang ngasih tahu. Nah, artinya bergantung pada kebaikan itu bisa mengantarkan seseorang menjadi sombong, bergantung kepada amal kebaikan itu juga menyebabkan orang akan berkurang rasa harap saat dia melakukan kesalahan. Sebesar-besarnya contoh orang yang mengandalkan amalnya adalah iblis. Iblis itu sebelum diciptakan Nabi Adam itu adalah panglima perangnya malaikat. Jadi generasi sebelum Nabi Adam diciptakan itu kan dihancurkan. Nah, itu panglima perangnya Azazil itu. Azazil ya kemudian yang jadi iblis itu. Kenapa? Aku lebih baik daripada Adam. Enggak terima lah. Oh, dia itu enggak terima karena apa? Sudah jadi panglima perang, merasa baik. Nah, kemudian kok ono sing dimuliakan. Dimuliakan dari apa diciptakan dari tanah dan dimuliakan jadi khalifah di bumi. Kok enggak aku wae ngono. Wong aku panglima perang itu kan. Nah, itu merasa lebih baik seperti itu. Bahayanya gede-gede ini contoh orang kalau mengandalkan amal seperti iblis itu jadinya. Dia sombong kan enggak mau, ya akhirnya dilanat oleh Allah. Berikutnya watajalla watajalla khuduratuha darrobati dan tampak jelas bahayanya menghubungkan antara bertambahnya harapan dan bertambahnya amal soleh jika kita membayangkan seseorang yang amalnya semakin lama semakin baik dan ketaatannya semakin banyak dan setiap kali amal tersebut bertambah kepercayaannya terhadap pahala dan janji Allah juga meningkat karena hasilnya akan dicapai orang ini berdasarkan hubungan ini adalah bahwa pada tahap tertentu dia akan memastikan bahwa dirinya telah menjadi salah satu penghuni surga dan termasuk yang dimuliakan dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah. Karena berdasarkan hubungan antara amal dan pahala tersebut, dia pasti akan percaya jika dia mencapai tahap tersebut dalam amal solehnya, bahwa seluruh amalnya diterima dan hidupnya penuh dengan ketaatan, sehingga dia pasti termasuk penghuni surga, dan ini adalah menganggap pasti kehendak Allah, pasti mendahului kehendak Allah. Dan berapa banyak Rasulullah memperingatkan tentang hal ini. Aku apik pasti masuk surga. Gak boleh itu. Nah, wong kita memastikan bahwa besok kita berbuat sesuatu aja nggak boleh. Harus insya Allah. Apalagi, oh Gusti Allah mesti nerima amalku ibadahku. Oh, itu nggak boleh. Wah, mesti aku masuk surga sesuatu. Itu juga nggak boleh. Mendahului kehendak Allah. Allah yang maha berkehendak. Kalau dia berkehendak, dengan kun fayakun saja terjadi. Kok ada orang seperti kita-kita ini mendahului kehendaknya? Pantas enggak? Enggak pantas sama sekali. Tuh. Memang luar biasa. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dhuwure Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang luar biasa siapa? Syekh Ibnu Athaillah. Dhuwure siapa? Rasulullah. Ini kan menjelaskan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah. Kalau Allah bukan luar biasa, maha luar biasa. Kan gitu. Wa innama sabilul ibtiad, cara menjauhkan diri dari bahaya ini adalah dengan mengetahui bahwa hak-hak Allah atas hamba-hambanya tidak dapat dipenuhi dengan ketaatan mereka, betapapun banyak dan agungnya. Tetapi hak-hak tersebut akan tetap ada. Jika hak-hak Allah yang maha tinggi dapat dipenuhi dengan ketaatan, maka orang-orang yang paling berhak untuk itu adalah para rasul dan para nabi. Nah, kalau ketaatan itu adalah sebuah andalan, maka yang paling berhak itu rasul dan nabi gitu loh. Karena mereka diangkat jadi rasul dan nabi berarti amalnya baik. Namun, namun ternyata kita tidak menemukan satupun dari mereka yang menggantungkan harapannya kepada Allah berdasarkan ketaatan dan takorub mereka, tetapi mereka semua berharap kepada ampunan dan pengampunan Allah. Para nabi itu nggak ada yang mengandalkan amalnya. Karena Sayyiduna Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah, kekasih Allah, melihat dirinya lebih rendah daripada para hamba Allah yang soleh. Maka dia memohon kepada Allah agar digabungkan dengan mereka dengan mengatakan, Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku,
Berikanlah kepadaku hukum ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukmah wa alhiqni bisolihin. Iku Nabi Ibrahim mawon ngoten. Wa kana yatataliu ilal magfirati lah wa syafrihi qailan. Dan Nabi Ibrahim dia berharap kepada ampunan dan pengampunan Allah dengan mengatakan, "Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab." Quran surat Ibrahim 41. Nek mboten salah Ibrahim surat Ibrahim niku juga 41. Coba dicek ya. 41 Quran surat 41 ayatnya 41 juga. 14. Oh, berarti diwalik. 14 41. Ini untuk mengingat saja. Ini jembatan keledai. No. Mengingat saja 14 41. Nah, jadi sekualitas Nabi Ibrahim yang disebut bapak para nabi itu mawon dungane ngoten. Nah, doa seperti itu tidak mungkin kecuali orang itu punya perasaan yang tadi tidak mengandalkan amal dan seterusnya. Iya. Jadi rangkaiannya itu panjang. Jadi orang itu mikir niku rangkaian. Jenengan harus belajar Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Sebelum dibaca kan dilihat dulu hurufnya tuh. Itu ada ibroh, ada pelajaran. Kalau belum berbuat itu pikiran dhisik. Maka semakin panjang kita melihat ke depan sebelum kita mengucapkannya, semakin baik. Nek ngucapke kan lancar kok. Maca Al-Qur'an. Kalau kita juga seperti itu, sebelum berbuat apa-apa dipikirkan panjang gitu. Insya Allah nanti efeknya itu tidak ngeruweti. Nah, saya itu mikirnya panjang tapi males sehingga disertasi belum rampung-rampung lagi ruwet. Ya kayak itu contoh yang terjadi pada saya seperti itu. Bahkan Yusuf alaihi sholatu wassalam itu tadi Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Yusuf alaihissalam juga melihat dirinya lebih rendah daripada bisa mencapai derajat orang-orang soleh. Maka dia memohon kepada Allah agar digabungkan dengan mereka meskipun dia bukan termasuk bagian dari mereka. Bukankah dia yang berkata seperti yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya? Tuhanku, sungguh engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Oke. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani minat ta'wil min ta'wilil ahadits al ayah. Quran surat Yusuf 101. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nabi loh, Pak, masih kayak begitu. Ya Allah gabungkanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Itu harapannya pada Allah. Bukan kemudian, wah, aku wis amal, aku wis soleh, bukan begitu. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, kemudian amma sayyidur rusul wal anbiya fa huwallazi yaqulu kama qad alimta. Sedangkan pemimpin para rasul dan para nabi adalah yang bersabda sebagaimana kamu ketahui di hadis tadi, la yudkhila ahadukumul jannah amalu. Tidak ada seorang pun dari kalian yang amalnya dapat memasukkannya ke dalam surga. Sahabat lalu tanya, "Panjenengan nggih ngoten ya Rasul?" Iya, Allah memberiku rahmat. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Tidak juga aku kecuali jika Allah menimpakan rahmatnya kepadaku. Niku jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idan fal insan ayyan kana. Jadi manusia siapapun dia, ketika dia diberi taufik untuk beramal soleh, sesungguhnya dia hanya melakukan sebagian kecil dari kewajiban pengabdian kepada Allah yang Maha Tinggi dari hak-hak nikmat yang Allah karuniakan kepadanya di dunia. Dan nikmat-nikmat itu banyak dan beragam yang tidak terhitung. Jika manusia tersebut, meskipun dengan segala ketaatan yang dia dapat lakukan, masih terbebani dengan hak-hak rububiyah Allah atas dirinya dan masih terbebani dengan hak-hak nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, maka bagaimana dia dengan alasan apa menuntut Allah
menuntut kepada Allah agar memuliakannya sebagai balasan dengan surganya yang kekal, dan menambahkan kepadanya nikmat-nikmat dunianya yang hak-haknya belum terpenuhi dengan nikmat-nikmat akhirat yang Allah gambarkan dan disebutkan dalam kitabnya. Maka sungguh waktu kita itu berdoa, berdoa dengan berpasrah pada rahmat Allah. Jangan, ya walaupun ada ajarannya, sekali lagi, ada ajarannya begini. Ya Allah, saya kan sudah beramal baik, maka bukakanlah pintu gua itu kan ya. Itu kan wasilah dengan menggunakan amal soleh. Ya Allah, kula kan pun poso Senin Kemis niki kula nyuwun, itu boleh. Tapi yang terbaik itu, ya Allah, saya berharap atas ampunan, rahmatmu, kemurahanmu. Ora usah disebut poso Senin Kemis, sholat, sedekah, enggak usah disebut. Iku nilainya sauprit. Kalau dihadapkan kenikmatannya saja sudah nggak terhingga. Nikmatnya Allah nggak terhingga kok kemudian. Padahal oleh poso, oleh sholat, oleh sodako, semuanya dari anugerah Allah. Seperti tadi itu bapaknya seorang anak memasukkan uang. Wasofwatul qaul. Kesimpulan dari pembicaraan ini adalah bahwa manusia setelah mengenal Allah dan menyadari bahwa dirinya adalah hamba yang dimiliki oleh Allah, harus beribadah kepada Allah karena ia adalah hambanya dan karena Allah adalah Tuhan. Baik Allah memberinya pahala atas ibadahnya atau tidak. Kemudian ia harus meminta surganya sebagai anugerah dan kebaikannya dan berlindung kepadanya dari neraka dan azabnya dengan penuh kelembutan dan kerendahan hati. Makanya pas baca Robbana atina fid dunya hasanah niku dirasake dengan lembut karena merasa masih banyak salah kok wis njaluk surga. Njaluk nang dunya enak, nang akhirat enak. Ya njaluk enak-enak terus gitu kan. Nah, niku ayat kan niku ada ayatnya, Pak. Iya, tapi rasanya harus beda. Gitu. Nah, berikutnya, falau anna ahadana. Seandainya salah satu dari kita memutuskan dalam hatinya bahwa ia beribadah kepada Allah hanya karena menginginkan surganya, sehingga jika ia tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan pahala atas ibadahnya, ia akan berhenti beribadah dan tidak peduli dengan syariat dan hukumnya. Karena kalau seseorang itu sangat mengandalkan amalnya, niku kaya bandulan. Amale apik, kok uripku ngene-ngene, wae mbantun. Wis ora agama-agama dadi ateis. Nah, niku di antaranya ngoten. Pun pernah nemukan, saya nemukan dan sering ngobrol dengan saya. Saya kecewa, kecewa kok. Agama iki piye? Lah, sik, agama piye? Dulu Pak, saya itu kan ngikuti pengajian, bahkan derek kemana-mana itu. Sana, tapi ternyata wah begini. Iku jenenge dudu agamane le, aku ini oknum aku kan gitu. Ngono wis tak omongi ngono ya sampe saiki ketoke ya ora bisa salat iku ya. Ya wis muga-muga Gusti Allah paring hidayah kan ngoten. Ya saya masih ya nggak sering sih. Ya berkali-kali ngobrol itu dan sampai tak kena ini dia itu pernah merasa kesulitan sangat sulit gitu. Pak dongake dongaku ora mandi. Gusti Allah itu ngekei kamu masalah itu ben kamu nadahkan tanganmu dewe gitu. Karena ya itu mau nggak mau sholat itu mau loh. Tahu sampai tak mau motivasi kayak gitu. Wis tau tadahkan tanganmu tenanan. Sing njaluk donga wae kok. Dongane Pak Lukman kan mandi. Ora aku kan. Nyatane itu jenengan kenal saya udah lama tuh. Kan. Nyatanya masalah orang terus itu tadahkanlah tanganmu sendiri. Ya, wahuna nudriku. Di sini kita dapat memahami keagungan perasaan tauhid dalam munajat Robi'ah al-Adawiyah kepada Tuhannya ketika ia berkata kepadanya, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak menyembahmu karena menginginkan surgamu atau takut akan nerakamu.
tetapi karena aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak disembah, maka aku menyembahmu. Itu dengan rentetan itu kan kita jadi dong, jadi paham. Oh, Rabbi Al-Tafiyah itu logikanya begitu. Itu runtutan logikanya seperti itu toh. Kok sampai kemudian bisa berdoa seperti ini. Logika dan rasa ya. Rasa, logika akal dan logika hati itu. Ini sampai seperti itu. Niki berikutnya beberapa orang yang dangkal mengira bahwa Robi'ah mengungkapkan bahwa ia tidak membutuhkan surga yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh, dan karena itu mereka banyak mengkritiknya. Ini adalah pemahaman yang tergesa-gesa dan penilaian yang tidak adil. Robi'ah meminta surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari neraka, dan dalam banyak munajatnya ia merasa takut akan adabnya yang ia anggap dirinya terancam olehnya, dan ia sangat merindukan kehormatannya dan surga dekat dengannya. Tetapi ia tidak meminta itu sebagai imbalan atas ibadahnya dan sebagai nilai dari sholat dan ritualnya. Sebaliknya, yang meminta itu karena Allah adalah Maha Kaya dan Maha Pemurah, dan karena itu adalah hamba yang membutuhkan kemurahan. Berikutnya, amma ta'atuha wa ibadatuha. Adapun ketaatan dan ibadahnya Robi'ah al-Adawiyah, ia mendekatkan diri kepada Allah karena dia adalah Tuhannya dan ia adalah hambanya. Ia memiliki hak atas pengabdian kepadanya. Dan karena itu pengabdiannya memaksanya untuk menyembahnya dan tunduk kepada kekuasaannya. Tidak ada alasan lain selain karena ia adalah hambanya dan dia adalah Tuhannya. Apakah Allah memuliakannya dengan kenikmatan surganya atau melemparkannya ke dalam azab yang pedih? Ia tidak akan melanggar perjanjian pengabdian kepadanya. Bagaimana mungkin ia melanggar sementara ia tetap ciptaannya dan miliknya dalam segala hal? Ini adalah sikap Robi'ah al-Adawiyah. Semoga Allah meridhoinya. Apakah ada di antara muslim yang berkata bahwa ini adalah sikap yang salah? Jika demikian, maka sikap yang benar adalah sebaliknya, yaitu mengatakan, ya Allah, aku tidak menyembahmu karena engkau adalah Tuhan yang layak disembah, tetapi karena aku menginginkan surgamu. Nah, kalau tidak bisa paham, setuju dengan apa yang disebut Robi al-Adawiyah, berarti kita coba logika sebaliknya. Logika sebaliknya adalah, ya Allah, aku tidak menyembahmu karena engkau adalah Tuhan yang layak disembah, tetapi karena aku menginginkan surgamu. Nah, ini memang ada teorinya adalah, kalau Anda belum paham sesuatu, maka baliklah itu. Contoh, Allah itu maha kaya. Kekayaannya kayak apa ya? Balik baik. Aku maha miskin. Kita itu maha miskin. Mau hidup aja harus ada oksigen. Saking kaya Gusti Allah kita digradasi oksigen kan ngoten. Nah, niku dibalik ngoten. Nah, cara memahami itu diambil lawannya. Lor iku ndi yo? Nah, aku ngerti gitu lah. Nah, ibaratnya kayak gitu itu juga. Itu cara untuk memahami. Oke, berikutnya. Innana ala rogmi minta kesuirina. Meskipun kita jauh dari tingkat Robi'ah al-Adawiyah, luar biasa saya. Muhammad Said Ramadan Al-Buti karangane wis akeh tafsir ya akeh. Itu masih begini. Meskipun kita jauh dari tingkat seperti Robi'ah al-Adawiyah, kita hanya bisa berbicara, berdoa kepada Tuhan dan pencipta kita dengan logika yang sama yang digunakan Robi'ah dalam berbicara, berdoa kepada Tuhannya. Kita berkata, Allahumma anta Rabbuna. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hambamu. Kami menyembahmu dan tunduk kepada perintahmu sekuat kemampuan kami. Bukan karena alasan lain selain karena engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hambamu. Kami tahu bahwa meskipun kami tetap di jalanmu, kekurangan akan tetap menjadi bagian dari diri kami. Bukan karena kesombongan terhadap perintahmu, tetapi karena engkau telah menetapkan kelemahan pada kami. Kami akan datang kepadamu dari dunia ini dengan banyak kesalahan dan dosa, berharap bahwa kami akan diberi kesempatan untuk memperbaikannya dengan taubat yang tulus dan ikhlas. Kami akan datang kepadamu sebagai orang yang miskin,
telanjang, kecuali dari kehinaan pengabdian kami kepadamu dan ketergantungan kami kepadamu. Teniku. Wala saufa yakunu jawabu kulla minna min in sa'alta. Dan jika engkau bertanya, apa yang kamu bawa dari duniamu yang aku tempatkan di dalamnya? Jawab kami adalah, oh ini masih dungo nih. Kami datang kepadamu dengan harapan akan rahmatmu dan kemurahanmu. Kami datang kepadamu sebagai orang miskin, kecuali dari pengabdian kami kepadamu. Itulah modal kami yang kami bawa di hadapanmu, dan tidak ada yang membuat kami berani memohon surgamu dan anugerahmu selain pengetahuan kami akan kemurahanmu dan keagunganmu, serta kebanggaan kami dalam kehinaan pengabdian kami kepadamu. Jadi nanti kita datang ke akhirat itu orang gagah gini. Saya punya amal banyak ya Allah. Jangan. Yang diajarkan itu seperti ini. Ya doa ini seperti ini. Diwaos lagi. Kalau terjemahannya masih ada yang kurang baik diperbaiki. Nanti saya akan terus mencoba memperbaiki. Ini sudah revisi berkali-kali. Wah, kita yang sing keliru ya, buka mana ya. Jadi nanti kalau jenengan menemukan ada perubahan, itu perbaikan. Nah, kalau ada usul bisa WA ke saya. Ini Pak kurang pas ya. Gitu ya Pak Surya, Bu Afi, terutama yang senior-senior ini. Ada Pak Anwan juga. Bapak dahada, huwa lubabut tauhid. Dan inilah inti dari tauhid yang harus mendominasi perasaan setiap muslim. Setelah keyakinan ini tertanam dalam akalnya. Inilah hakikat yang dimaksud oleh Sa'ibnu Athaillah dalam hikmahnya. Salah satu tanda bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan ketika terjadi kesalahan atau dosa. Wallahu a'lam. Jadi minggu depan kita sampai ke, bukan minggu depan, 3 minggu. Pokoknya Sabtu Pon ini kan 182 kali, berarti sekitar 3 minggu dari sekarang. Itu hikmah yang kedua. Lah ini saya tawarkan, ada yang mau menyampaikan seperti narasumber seminar-seminar kan deh. Gitu. Jadi tidak saya terus ya kayak begini caranya. Nanti pakai laptop ini juga. Nah Pak, terjemahannya mana? Nanti tak buatin. Terjemahannya tak carikan. Kalau mau beli bukunya sudah ada terjemahan Al-Hikam. Yang dari Said Ramadan Al-Buti itu sudah ada. Nek Pak Surya, kalau enggak carinya sulit, karena saya pernah cari habis terus buku itu, pinjem Pak Herman. Itu punya. Gitu. Oke, kita lanjut diskusi. Untuk yang kali ini, yang ini kita akhiri dulu dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.